Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Nur Fadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Aktif Purnia Medisera Balikpapan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan penjahitan luka karena pada hasil pemeriksaan ternyata lukanya sampai pada bagian otot. Nah, tujuan dari penjahitan luka ini adalah agar mencegah terjadinya perdarahan dan mencegah terjadinya perkembangan mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya infeksi. Apakah Ibu bersedia? Nah, jika Ibu bersedia, silahkan bertanda tangan di surat persetujuan ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, saya siapkan alat dan bahannya dulu ya, Bu. Yang pertama, bak instrumen yang berisikan nail powder, kemudian pinset chirurgis, pinset anatomis, gunting benang, spuit 10 cc, kasa steril secukupnya, benang catgut, jarum otot, cairan lidokain 1%, kemudian bengkok atau nirbecken, kapas alkohol, kasa betadine, sarung tangan steril. Langsung saja kita mulai tindakannya ya, Bu. Yang pertama, menutup sampiran. Yang kedua, menyiapkan alat dan menggunakan APD lengkap. Sebelumnya saya izin cuci tangan sebentar ya, Bu. Setelah itu, atur posisi Ibu dalam posisi dorsal recumbens. Sebelumnya saya posisikan dulu ya, Bu, posisinya. Posisinya adalah seperti dorsal recumbens. Jadi, posisi kakinya ditekuk ke atas ya, Bu. Ini sih, Bu. Setelah itu, memasang perlak di bawah bokong pasien sekaligus memasang selimut mandi dan membuka atau menganjurkan pasien meninggalkan pakaian bawahnya agar privasinya tetap terjaga. Selanjutnya, memakai sarung tangan steril pada tangan yang dominan. Kemudian dilanjutkan membuka jarum suntik dan mengisinya dengan larutan lidokain 1%. Mengisi tabung suntik dengan teknik one hand. Setelah itu, letakkan kembali ke dalam wadah hecting set. Kemudian, lengkapi pemakaian sarung tangan pada kedua tangan dan dilanjutkan dengan memasang kain bersih di bawah bokong Ibu. Selanjutnya, gunakan kasa bersih untuk membersihkan daerah luka dari darah atau bekuan darah dan nilai luas robekan luka. Permisi ya, Bu, saya suntik ya. Dan masukkan jarum secara subkutan di tepi luka. Dan jangan lupa aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Suntikkan cairan lidokain secukupnya sambil menarik jarum pada tepi luka daerah perineum agar semuanya terkena anestesi. Setelah itu, lakukan inspeksi vagina untuk melihat robekan. Raba dengan ujung jari. Setelah itu, tempatkan jarum jahit pada nail powder, kemudian kunci pemegang jarum. Dan dilakukan dengan memasang benang jahit pada mata jarum. Lakukan penjahitan pertama 1 cm di atas ujung luka di dalam vagina Ibu. Gunakan bantuan pinset untuk memegang jarum jahit. Dan ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang dengan bebas ujung benang tanpa jarum hingga tersisa 1 cm. Setelah itu, potong kedua ujung benang dan hanya disisakan masing-masing 1 cm. Periksa ulang kembali untuk memastikan bahwa kita tidak meninggalkan apapun. Setelah itu, cuci vagina Ibu dengan air sabun. Di sini saya menggunakan kapas karena tidak ada air sabun. Kemudian, rapikan alat dan rapikan pasien. Setelah itu, melepas sarung tangan dengan cara terbalik, kemudian mencuci tangan. Untuk penjahitan lukanya sudah selesai ya, Bu. Jadi saya sedikit memberikan penjelasan mengenai pasca penjahitan. Jadi
Ibu harus rajin membersihkan daerah perineum ibu dengan air sabun dan air yang bersih sekitar 3-4 kali setiap hari. Kemudian ibu harus tetap menjaga perineumnya agar tetap dalam keadaan bersih dan nyaman. Kemudian jangan juga memasukkan benda apapun ke dalam vagina ibu ya Bu. Ibu akan kembali lagi ke sini ya Bu, segera kembali untuk kontrol agar saya dapat bisa memantau perkembangannya bagaimana. Nah, jika di perineum ibu melihat ada tanda-tanda bintik merah, nanah, atau jahitan yang lepas atau terbuka, atau tampak ada pembengkakan atau lecet, nah, dan panjangnya sekitar 3-4 cm, itu termasuk dalam tanda-tanda infeksi. Jadi ibu harus segera memeriksakannya ya Bu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Dilanjutkan dengan pendokumentasian.